Ya, kalau misalkan perasaan saya itu sebagai petani, kalau misalkan beras itu naik, itu Eh, ya memang keuntungan bagi petani. itu harapan petani Ya, begitu ya. harapan petani. Tapi Mm-mm. kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman dengan channel Mercu Suwarno. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini saya dapat kembali menemui teman-teman semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Oke teman-teman, saat ini saya berada di pasar tradisional yang berada di Kalibeber, Kecamatan Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo, untuk mengajak teman-teman semuanya memantau keadaan pasar di sini. Dan karena kita juga mendengar ya tentunya saat-saat ini masyarakat banyak mengeluhkan tentang kenaikan harga beras ya, yang merupakan salah satu bahan pokok untuk kita semuanya. Namun dikarenakan kali ini itu beras dirasakan cukup mahal. Nah, sebenarnya semahal apa sih beras yang ada di pasaran, khususnya yang ada di Kalibeber ini? Untuk itu saya mengajak teman-teman untuk mengikuti saya menyusuri lorong demi lorong di pasar Kalibeber ini, dan kita akan mencari salah seorang pedagang yang menyediakan beras untuk kita tanyai harga beras yang dijual pada hari ini itu mencapai berapa dan dari jenis beras apa. Oke, ini adalah suasana di dalam pasar ya teman-teman. Cukup ramai pasar Kalibeber ini dan banyak terlihat masyarakat ataupun para pedagang yang sudah berada di sini sepagi ini. Banyak juga terlihat sayur-sayuran yang dijual oleh para pedagang. Teman-teman ikuti terus perjalanan saya ini dan kita akan mencari pedagang beras, karena saya masih asing banget nih dengan pasar Kalibeber ini. Mana-mana sih toko yang menyediakan beras. Untuk itu yuk ikuti terus saya di channel Mercu Suwarno. Kalau di sini ini kebanyakan adalah sayur mayur teman-teman ya. Sayur mayur, kemudian bumbu-bumbu, tetapi untuk pedagang beras tidak ada di sini. Coba kita akan mencari ke sana, ataukah memang di sini tidak ada pedagang beras. Nah, ini aktivitas pasar Kalibeber teman-teman, lumayan ramai. Bu, ini pasar apa namanya? Kalibeber deh. Kaliber. Oh, pasar Kalibeber. Onten pedagang beras mau ibu tadi. Beras onten niki tahu beras. Oh niki, oh iya. Dengan putih. Sore. Ah, ini saya katanya di sini ada pedagang beras. Coba kita akan bertanya ke salah satu lapak yang menyediakan beras. Ya, kita akan coba. Oke teman-teman, kita menantikan penjualnya yang sedang melayani pembeli terlebih dahulu, karena saya tidak ingin mengganggu aktivitasnya. Nanti setelah selesai melayani pembeli, coba akan saya tanya ya harga beras di sini itu berapa. Karena beras ini menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia yang memang setiap hari mengkonsumsi beras. Izin saya mau bertanya, di sini menyediakan beras ya Bu ya? Iya, Oke, untuk saat ini beras yang dijual di sini ada berapa kelas? ya. Ada berapa jenis? Ini saya cuma dua apa jenis ya Pak? Soalnya Apa? kan mahal. Apa yang ada di sini? Apa itu beras apa? Sehera sama yang buat itu ketupat. Oh gitu. Untuk yang Cigera harganya berapa? Sehera itu udah mencapai ya 16.500 kalau Oh, saya jual. 16.500. Ya. Tadinya sebelum ada kenaikan berapa? Paling mahal-mahalnya itu 13, 13. 12.500 lah. Oh, 12.5. Heeh. Berarti ada kenaikan sekitar 4.500 ya Bu ya. Kalau yang untuk ketupat itu berapa? Ketupat biasanya ya 11 lah mahal-mahalnya. Sekarang Sekarang sama aja. 16.500. 16.500, nek yang bagus mencapai 17.500. Heeh. Tuh. Oh, terus dengan mahalnya harga beras ini, yang membeli cenderung berkurang atau bagaimana Bu? Atau biasa? Ya sih tetap mengurangi ya, soalnya kan uangnya kan buat
Ya dibagi-bagi gitu ya Pak ya. Buat yang lainnya gitu ya. Biasanya belinya 5 kilo, jadinya kadang 3 kilo. Terus Ibu sebagai pedagang itu lebih senang beras yang mahal atau yang murah, Bu? Ya yang standar-standar aja lah, biar mencakupi nganu ya, kebutuhan yang lainnya itu kan biar apa mencapai semuanya itu. Kadang mau beli beras 5 kilo jadi 3 kilo kan mengurangi tetap ya. Yuk, bisa beli sama ini tambah bumbunya gitu loh Pak. Biar daya beli masyarakat juga tinggi ya Bu ya. Iya. Oh ya, ini dengan Ibu siapa? Ini dengan Ibu Sobirotur Rahmah. Oh iya. Oke Bu, terima kasih ya. Semoga warungnya laris manis terus dan diberikan rezeki yang halal berkah dan manfaat. Amin. Oke. Makasih Pak. Iya, sama-sama. Oke, itu ya teman-teman, sedikit tanya-tanya saya kepada salah seorang yang menjual beras. Ternyata mencapai 16.500 per kilo. Beras dengan jenis Cihera dan beras yang dibuat untuk ketupat. Coba kita akan mencari lagi salah seorang penjual beras. Oke, ini ada Bu, permisi. Maaf, boleh tanya Bu, dengan Ibu siapa ini? Bu Muna. Ibu menjual beras di sini, Bu? Enggak. Oh, ini. Oh, warung beras yang ada di pasar ini yang mana? Oh, sebelah itu. Oh, sebelah itu ada. ada masuk Mas. Oh. Itu dua ini. Oh ya. Itu pas. Oke, siap. Makasih ya Bu ya. Oh, iya. Kita mencari lagi pedagang beras yuk, teman-teman. Oke, teman-teman, ini saya mendapatkan pedagang beras. Ya, teman-teman, ini saya sudah berada di sebuah warung atau sebuah toko ya. Yang di sini menyediakan beras. Pak, maaf boleh bertanya, ini dengan Bapak siapa? Bapak Yuli. Bapak Yuli. Ya. Pak, maaf mau tanya, untuk harga beras di sini berapa, Pak? Sekarang kalau Cihera itu yang biasa 16.500. 16.500. Kalau yang ketan itu 24.000. Yang ketan 24.000. Di sini beras yang dibikin untuk nasi jenisnya apa saja, Pak? Cihera sama apa? Cihera sama Barito. Barito. Kalau Barito berapa? Barito 19. 19. Wow, terpaut 3.000 ya, Pak ya. Untuk kemarin sebelum ada kenaikan berapa, Pak, harganya? Yo, harga normal 13 13. 13. Iya. Oh ya, Pak. Bapak lebih senang harga beras yang mahal atau bagaimana, Pak, untuk pedagang? Yo, jelas bagi kami yo mesti senangnya yang biasa Mas, yang standar. Kemudian kan modalnya itu jadi besar, luar biasa lipat. Dan keuntungan kan biasa. Terus dengan harganya yang begitu mahal untuk beras, tingkat pembeli bagaimana, Pak? Menurun atau bagaimana? Kalau tingkat pembeli ya menurun jangan menurun, tapi pembeli bagaimana juga itu namanya kebutuhannya. Iya, tetap beli juga ya. Walaupun dengan marah-marah atau gimana itu. Gitu ya. Ada yang marah-marah, Pak? Ya jelas itu. Marah-marahnya gimana sih, Pak? Ngumpat-ngumpat ini harga kayak gini itu gimana terus-terusan kayak gitu. Gitu. Iya. Oke, ini harga beras ini di sini memang segitu teman-teman. Harganya 16.500 untuk yang Cihera, yang ketan itu 24 ya Pak? 24.000. Kemudian yang Barito 21? 19. Oh 19. Nah, sedangkan sebelum ada kenaikan itu paling harganya 13 ya Pak ya? 13, kalau yang Barito itu 15. Oh, jadi masih gampang kebeli oleh masyarakat ya. Tapi untuk sekarang ini memang banyak masyarakat yang mengeluhkan mahalnya harga beras. Oke Bapak, terima kasih ya. Semoga dagangannya laris selalu dan diberikan kesehatan jasmani rohani. Oke, bantuan saya yang saya lakukan ini ya teman. Kalau ini apa Pak? Berarti Cihera. Oh ini yang Cihera nih tempat. Moga Pak, terima kasih. Teman-teman, ini kebetulan di warung makan Mbak Khotijah ini saya bertemu dengan seorang pelanggan yang sedang sarapan di sini, dan beliau juga sebagai petani padi atau sering menanam padi selain juga menanam cabai dan lain sebagainya. Oh ya Mas, boleh perkenalan terlebih dahulu dengan Mas siapa? Nama saya Mas Muslimin. Mas Muslimin, asal dari mana Mas? Asal dari Wonokromo. Wonokromo. Jadi kan sebagai petani ya Mas? Iya, petani. Sering nanam padi Mas? Sering. Oh iya Mas, dengan kenaikan harga beras saat ini, perasaan jenengan sebagai petani bagaimana Mas? Ya, kalau misalkan perasaan saya itu sebagai petani, kalau misalkan beras itu naik, itu ya
memang keuntungan bagi petani. Itu harapan petani Ya, begitu ya. harapan petani. Tapi kalau misalkan beras dimurahkan, itu petani nggak kebagian apa-apanya. Soalnya apa? Rugi ya. Sekarang iya rugi, pupuknya mahal. Yang subsidi, ya, biasanya kalau yang tidak bersubsidi itu sudah tidak kuat lah Untuk membeli. pupuk yang tidak bersubsidi. Makanya kalau misalkan mau beli yang bersubsidi, kalau di kartu tani itu sudah tidak mencukupi, itu gimana lagi orang Oh ya. petani, kan? Dapat berapa kilo Mas di kartu tani? Di kartu tani itu kalau misalkan dulu masih dapat sekitar ya 5 kintal, 6 kintal. 5 kintal. Kalau sekarang cuman dapat 2,5 kintal. Yang 2024 ini Iya. ya, setelah aktivasi ulang. Mau gimana itu petaninya? Oh, iya. Maka dari itu kalau misalkan mau beli yang tidak bersubsidi jelas tidak mampu, Mas. Begitu. Uang per kantongnya itu sudah 500 lebih, 550-an. Kalau misalkan gabahnya di petani itu nggak naik, itu kan petani jelas justru Iya. nggak dapat apa-apa, Mas. Kalau di pasaran itu kan saat ini harga beras sekitaran 16.500 ya Mas. Iya. Kalau di petani gabah berapa Mas? Kalau gabah sekitaran berapa ya? Kemarin itu saya di penggilingan padi itu berapa sih ya? Sekitar 8.000 atau Oh 8.000? iya, Oh 8.000 atau 9.000. iya. Terus kemarin sebelum ada kenaikan harga gabah berapa Mas di jenengan? Harga gabah itu kalau per kintal itu ya, kalau per kintal itu mencapai 300 atau 400 itu. Oh. Kan saya sudah agak lama ini, ada 3 tahunan nggak tanam padi. Karena apa? Saya tanam padi itu sekarang kan usum manuk lah. Ya, Manuk. Jadi kalau gitu. misalkan tidak tiap hari di sawah itu pasti tidak kebagian habis dimakan manuk. Burung lah. ya. Dari sudah mencapai 3 tahunan saya tidak menanam padi. Terus beralih ke komoditas lain, cabai ya. Sayuran itu. Tapi tetap Anda sebagai petani mengharapkan beras itu tetap harganya yang mahal gitu ya Mas Iya, ya, iya. agar petani merasakan untung, Iya. bisa membeli pupuk juga Iya, ya Mas ya, iya. karena pupuk yang tidak non subsidi itu, yang non subsidi lumayan mahal ya Mas ya, Mahal. hampir mungkin nggak kejangkau. Sementara untuk mengandalkan kartu tani itu sekarang mendapatkannya juga nggak Iya, maksimal cuma juga ya Mas, sedikit. cuma sedikit sehingga tidak mencukupi untuk benar, pemupukan begitu. Oke Mas, terima kasih ya waktunya sudah memberikan keterangan kepada saya tentang harga gabah di petani. Semoga ini menjadi informasi yang bermanfaat untuk teman-teman.